Berselancar di internet saat ini telah menjadi kebiasaan sehari-hari. Tanpa sadar, rekam jejak kegiatan kita tersimpan dalam sebuah program kecil bernama Cookies. Kini, setelah kesadaran akan hak privasi di era digital meningkat, beberapa peramban telah dan akan menghapus penggunaan cookies. Lalu apa dampaknya? Berikut laporannya. Anda mungkin pernah merasa diikuti oleh iklan sehabis browsing di situs belanja baju maupun sepatu di internet. Kemudian ketika Anda pindah ke situs berita online ataupun medsos, iklan yang tadinya atau produk yang Anda lihat sebelumnya itu ikutan muncul. Nah, hal itu bisa terjadi karena ada bantuan teknologi yang bernama cookies. Secara sederhana, cookies adalah istilah untuk kumpulan informasi yang berisi rekam jejak maupun aktivitas ketika menelusuri sebuah situs. Cookies dikembangkan pertama kali oleh Lou Montulli pada tahun 1994. Lou adalah seorang karyawan pada perusahaan peramban Netscape. Awalnya Lou mengembangkan cookies hanya untuk membuat fitur shopping cart pada sebuah aplikasi e-commerce. Hadirnya cookies memang memudahkan aktivitas online pengguna. Cookies dapat menyimpan informasi login pengguna sehingga Anda tidak perlu login ulang setelah meninggalkan situs. Selain itu, cookies juga memiliki fungsi pelacakan. Situs belanja biasanya menggunakan cookies untuk melacak barang apa saja yang dilihat oleh pengguna, sehingga memungkinkan perusahaan iklan memberikan referensi produk serupa kepada pengguna. Fungsi inilah yang kini menjadi sorotan banyak pihak, sehingga berujung pada keputusan untuk menghapus keberadaan cookies pada browser. Pemilik browser gitu ya, mereka ingin menjaga yang namanya paling penting itu adalah privasi dari pengguna si browser tersebut. Jadi karena konsep kerja cookies itu adalah dia mengumpulkan data atau jejak si pengguna dalam mentelusur salah satu website yang ada di internet, atau tapi untuk datanya itu ada disimpan oleh si pemilik website tersebut, sehingga mereka akan tahu kita itu menelusurinya apa saja gitu ya. Nah, kenapa beberapa browser ini akhirnya ada beberapa browser yang mendisablekan pihak ketiga itu cookies ini gitu ya. Karena mereka melihat bahwa ini terjadi pengumpulan data, sehingga nanti akan menjadi sebuah data iklan, bisa dimanfaatkan gitu dan lainnya gitu ya. Salah satu pihak yang paling terpengaruh oleh kebijakan ini adalah para pelaku industri periklanan digital. Bagi mereka, teknologi cookies menawarkan efisiensi. Menurut Faradi Bahri, Country Manager perusahaan layanan iklan digital Ada Indonesia, berkat data yang dikumpulkan cookies, perusahaan periklanan lebih efisien dalam hal anggaran karena target pasarnya menjadi spesifik. Selain itu, pengiklan juga bisa mengetahui konsumen sudah dalam tahap mana. Apakah baru dalam tahap mencari, tahap riset, atau sudah dalam tahap siap membeli produk. Faradi menambahkan, jika memang akan dihapus, saat ini para pegiat iklan digital sudah mulai menciptakan metode pengganti. Nah, salah satu metodenya adalah tidak mentargetkan based on personal, tapi group of people atau cohort. Misalnya segmentasi ibu-ibu seperti itu. Nah, itu akan switching ke sana. Kedua adalah menggunakan teknologi yang tidak fokus pada cookies gitu. Nah, alternatifnya ada banyak gitu di luar sana, dan banyak tech company yang meng-create ID untuk menjustify itu ataupun IFA. Terus yang ketiga, mungkin salah satu yang penting adalah perubahan menjadi dari cookies menjadi contextual. Contextual itu apa misalnya? Jadi contextual, ketika melakukan targeting, kita nggak fokus kepada seseorang, tapi fokus terhadap sebuah intent. Intent itu apa? Misalnya, orang yang sedang mencari mobil. Saat ini beberapa peramban utama seperti Firefox dan Safari telah memblokir cookies pihak ketiga. Google pun tak ketinggalan.
Pemilik peramban Chrome tersebut juga telah mengumumkan akan segera menghentikan penggunaan cookies dari platformnya. Tim Liputan CNN, Jakarta.